Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan hati. Kalian tahu apakah itu hati? Mengenai pengertian dari hati, terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, maka semua anggota tubuh akan menjadi buruk pula. Segumpal daging itu adalah hati. Kalian percaya tidak jika sukses dan gagalmu bergantung pada hatimu? Karena pada dasarnya sumber segala perbuatan muncul dari dalam hati. Dalam bentuk apa? Itulah dinamakan kehendak. Setiap perbuatan selalu bermula dari kehendak ini, baik sadar maupun tidak, dan terpuji maupun tercela. Dalam menentukan jalan hidup, manusia punya banyak pilihan. Ada yang memilih jalan Islam, ada pula yang kufur. Ini sekaligus menunjukkan bahwa menjadi baik atau tidak, manusialah yang menentukannya. Suara hati adalah kejujuran dan kebenaran. Penglihatan dan pendengaran hati adalah iman dan keyakinan. Suara hati itu jujur. Bukankah begitu sering hati menyadarkan kita bahwa ini loh yang pantas dan itu tidak, ini loh perbuatan yang benar dan itu salah. Dalam sehari-hari sering dalam hati kita membatin, oh ternyata yang aku lakukan ini gak baik. Maka adakah yang lebih jujur dari suara hati ketika ia mampu menyadarkan kita tanpa butiran kata-kata? Suara hati itu tajam. Ketajamannya bisa menghunus perasaan kita karena perbuatan yang fatal. Ya, kita sering berbuat salah, lalu baru menyesal. Maka, adakah yang lebih tajam dari mata hati ketika ia mampu menghentak kita dari beragam kesalahan dan kehilafan? Karena itu, kondisi yang paling indah dari seluruh putaran kehidupan ini tiada lain ketika kita mampu secara jujur dan tulus mendengar serta mengikuti suara hati. Maka dari itu, jangan terbiasa mengotori hati. Jangan terbiasa mengotori kejernihan hati. Karena apa? Jika itu terjadi, hati tidak lagi mampu bekerja memberikan informasi kebenaran dan kejujuran, serta memberi sinyal antara ketaatan dan kebatilan. Imam Tirmidzi berkata, hidupnya hati karena iman dan kematiannya karena kekufuran. Sehatnya hati karena ketaatan dan sakitnya hati karena terus-menerus mengerjakan kemaksiatan. Kesadarannya hati karena dzikir dan tidurnya hati karena kelengahan. Mungkin akan ada saat dimana kita itu merasa hati itu sumpah banget, padahal lagi gak kenapa-kenapa. Ketika ngerasa hati lagi sumpah, kita coba tuh buat healing, main ke sana, main ke sini, tetap aja sumpah. Karena apa? Seberapa jauh kita healing yang paling menenangkan itu adalah ya mengingat Allah. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Mengingat Allah juga merupakan salah satu cara bagaimana agar menjaga hati kita agar tetap bersih. Sebaik-baiknya jiwa adalah hati yang bersih karena hati memancarkan semua hal dari diri kita. Hati yang jernih akan melahirkan pikiran-pikiran yang jernih dan akhirnya melahirkan tindakan-tindakan mulia berdasarkan suara hati nurani. Kejernihan hati nurani dapat menjadikan kita mampu bertindak bijaksana, memiliki perasaan semangat, positif, cerdas, dan berbagai sifat mulia lainnya. Dampaknya, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih produktif, lebih semangat, lebih efisien, dan lebih efektif dalam meraih tujuan. Cukup segitu dulu ya videonya, semoga bermanfaat.